Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya mau bicara begini. Ada dari beberapa teman-teman atau para asatid, para kiai, ada yang menyamakan Ustadz Yazid Jawas atau Pak Yazid Jawas ini dengan Abu Jahal. Kenapa? Atau nanti ketika akan Ustadz Yazid ini kan sudah meninggal beliau ini, maka ketika beliau ini meninggal, Ustadz Yazid ini, maka kita harus bersyukur karena musuh Islam itu sudah tidak ada atau sudah berkurang satu begitu. Kalau menurut pikiran saya ya, dan sepengetahuan saya, kalau menyamakan Ustadz Yazid ini atau ya Ustadz Yazid ya, kan kata jemaahnya Ustadz Yazid, menyamakan Ustadz Yazid Jawas ini dengan Abu Jahal, menurut saya ilatnya atau mananya tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Meskipun Ustadz Yazid ini dia mentajzim Allah Subhanahu wa taala di dalam akidahnya begitu. Kan Imam Ahmad mengatakan begini, man qala Allah jismullah kal ajsami kafarah, begitu. Barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim tapi tidak seperti jisim-jisimnya makhluknya, maka orang tersebut itu kufur. Meskipun itu seperti itu, kan kalau orang Islam itu dia kufur, maka iktifa untuk bisa dia masuk kepada Islam lagi itu adalah bisyahadah inda sholah. Jadi begini, maksudnya saya, ketika memang Ustadz Yazid ini secara akidah begitu itu rusak, kemudian ketika takbir dia sholat, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ketika tahiyat, maka dia sudah kembali kepada Islam lagi. Kalau begitu kan kita tidak bisa menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal kalau kita lihat memang secara latar belakang dia adalah sebagai orang yang non-Islam atau orang kufur, sehingga tidak ada pikiran atau don ke sana, tidak ada. Kalau orang Islam masih ada apa kayak gitu. Jadi kalau dikatakan Ustadz Yazid sama dengan Abu Jahal, saya secara pribadi saya tidak setuju. Saya bukan mendukung Ustadz Yazid atau Pak Yazid Jawas, tidak. Saya secara akidah ya tidak sama dengan Pak Yazid ini atau Ustadz Yazid ini, karena saya berakidahkan Asy'ariyah atau Asy'ari. Sedangkan Ustadz Yazid ini kan berakidahkan tajzim atau mujassimah begitu. Tapi meskipun berbeda secara akidah, karena latar belakangnya sama-sama Islam, maka saya berpikir ke sana. Sebab kalau kita melihat begini, ada bahasa itu, kalau kita lihat ada satu peristiwa kalau tidak keliru itu dengan Sayyidina Umar dengan Rasulullah yang mengatakan nahnu nahkumu bid-dawahir itu. Kan itu peristiwa ketika Rasulullah itu dengan Sayyidina Umar itu kumpul, kemudian ada seseorang yang membacakan syahadat. Kemudian Sayyidina Umar mau dibunuh. Kemudian Sayyidina Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar itu, lah Umar, kenapa kamu membunuh orang ini? Karena Rasulullah dia baca syahadat cuma ingin salaman saja biar tidak dibunuh. Rasulullah mengatakan nahnu nahkumu bid-dawah, ya begitu. Umar, kita menghukumi dohirnya saja. Kalau dohirnya syahadat, ya berarti ini sudah Islam, nggak usah kita bunuh, karena membunuh sama muslim itu tidak boleh kecuali dengan hak, begitu bahasanya ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya maka tidak sama kalau disamakan begitu dengan berasal tadi itu. Kemudian begini, menurut saya pandangan pribadi saya, ketika seorang itu sudah meninggal seperti Ustadz Yazid atau Pak Yazid Jawas ini, maka saya pribadi ya anti untuk membahasnya. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal itu ya amalnya bahasanya itu sudah terputus begitu. Apa baik atau tidaknya terputus, kecuali nanti memang amalnya itu ketika dia wafat tetap mengalir seperti shadaqatun jariyah begitu dan yang lainnya. Kemudian kalau kita masih membahas lagi, menurut saya itu kurang bagus. Meskipun ada bahasa seperti ini, kita membahasnya ini adalah membahas videonya yang mungkin ditonton oleh orang-orang yang mana orang-orang ini mentasdik, membenarkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid itu benar. Meskipun ada bahasa seperti itu, akan tetapi menurut saya
baiknya tuh begini menurut pandangan saya ya. Kita akan membahas, kalau saya akan membahas ustadz yang sama dari aliran mereka atau Wahabi Salafi yang mengeluarkan statement atau fatwa yang sama. Maka dengan saya membenarkan ustadz ini, maka otomatis ustadznya ketika menyampaikan hal yang sama itu sudah otomatis terkoreksi dengan saya mengoreksi ustadz ini. Itu menurut pandangan saya. Dan menurut saya juga ya, faktor teman-teman sering membahas ini, salah satunya itu. Kemudian kedua memang murni konten, yaitu menurut saya. Apakah ini salah murni konten? Tidak salah. Itu kan terserahnya orangnya masing-masing begitu. Tapi kalau versi saya itu tidak. Kemudian begini, dari teman-teman Wahabi ini juga ada teman-teman saya yang memang orangnya moderat berpikir begini. Dari orang-orang Wahabi ini seharusnya ketika misalnya Ustadz Yazid Jawas atau Pak Yazid Jawas yang menyampaikan hal yang ketika masa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diperlakukan kepadanya ketika meninggal, maka harus legowo menerima itu. Contoh begini, kan Ustadz Yazid ini melarang untuk berdoa di kuburan, tapi ketika dia wafat disolati ya di kuburan, berarti kan didoakan juga. Ya seharusnya bertentangan. Jadi yang diucapkan oleh Ustadz Yazid Jawas ini atau Pak Yazid Jawas ini semasa hidupnya bertentangan dengan perlakuannya ketika dia meninggal oleh jamaahnya atau oleh teman-temannya begitu. Jadi kalau bertentangan seperti itu ya legowo diterima gitu, tidak usah ngotot bahwasanya itu benar semua begitu. Dan memang kalau saya lihat dari kelompok Wahabi Salafi ini memang ada pemahamannya itu memang terpecah-pecah begitu. Ada yang pemahamannya itu yang murni kepada satu ustadz fanatisme, sehingga yang disampaikan oleh ustadz ini itu mesti benar. Jadi itu kalau tidak sesuai dengan ustadz ini disalahkan atau salah gitu. Ada yang memang pemahamannya itu kelompoknya yang memang moderat. Moderat itu apa? Moderat itu kalau dari ustadznya itu salah, ya mereka akan tidak mengikuti atau menyalahkan begitu. Contoh Ustadz Yazid ini ketika melarang doa di kuburan, sedangkan ketika wafat ditajhis atau dia diperlakukan didoakan di kuburannya, maka ini bertentangan begitu. Sebenarnya masalah doa di dalam di kuburan itu sebenarnya memang secara tidak langsung orang-orang Wahabi Salaf ini mengakui bahwasanya hal itu syafi'an lahu itu bermanfaat atau mensyafaati atau bermanfaat bagi orang yang meninggal begitu. Sebab kita tahu bahwasanya Al-Quran ini secara umum menjadi syafi'an lil muslimin, menjadi satu syafaat bagi orang-orang muslim. Tidak ada pengkhususan dibacanya di mana, tidak ada. Mau dibaca di kuburan dimanapun tidak ada pengkhususan seperti itu. Kalau dilakukan di kuburan ya nggak apa-apa, di luar kuburan nggak apa-apa begitu. Oleh karena itu menurut saya teman-teman Wahabi ini ketika misalnya ada ustadznya mereka tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masa hidup, kemudian ketika meninggal tidak sesuai yang diperlakukannya, maka ini menjadi bahan renungan menurut saya. Ternyata apa yang disampaikan ustadz saya itu ketika dia meninggal diperlakukannya itu tidak sesuai. Maksudnya mungkin yang benar ini memang didoakan di kuburan, atau dengan bahasa lain ternyata doa di kuburan itu benar begitu. Itu manfaat dan menjadi syafaat, bagi ahli kuburnya begitu. Terbukti orang-orang banyak yang mendoakan begitu. Mungkin begitu cara berpikirnya yang harus dilakukan oleh teman-teman Wahabi khususnya yang belum moderat begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.